Salam teman-teman, salam sehat, salam bahagia. Kenalkan saya Maya Santi, saya praktisi fermentasi. Ya, kegiatan saya keseharian memang berkutat di dunia fermentasi, lalu juga mengajar baik online maupun offline dan juga menjadi narasumber untuk berbagai event yang biasanya sih memang kaitannya dengan fermentasi ataupun healthy lifestyle. Nah, saya membuat video ini untuk membantu teman-teman yang pengen lebih jelas tentang apa itu fermentasi, jenisnya, macamnya. Dan semoga ini bisa membantu juga buat teman-teman yang mau ikut kelas saya. Mungkin ini juga bisa menjadi pengantar yang baik, sehingga bisa lebih membantu menjadi guidance ya buat teman-teman dalam praktek fermentasi kesehariannya. Jadi apa sih fermentasi itu? Ya, fermentasi itu punya banyak sekali definisi dari berbagai sudut pandang, baik itu dari fisika, biologi, kimia, dan juga bahkan dalam kegiatan keseharian kita sehari-hari. Kita punya definisi tersendiri untuk kata fermentasi. Jadi ada definisi yang bilang bahwa ini adalah sebuah proses produksi energi di dalam sel. Jadi kita ini makhluk hidup yang terdiri dari sel-sel yang hidup, ya. Jadi ada makhluk hidup lagi, ya kan, di dalam setiap apa ya, ya setiap bagian dari tubuh kita ini ada makhluk hidup. Ya selain ngomongin nanti mikrobiota dan probiotik ya, bakteri-bakteri. Jadi kita sendiri terdiri dari sel-sel yang hidup, sel-sel yang butuh membelah diri, sel-sel yang butuh energi untuk dia bisa membelah diri. Dan produksi energi di dalam sel ini disebut fermentasi juga. Lalu ada sebuah proses metabolisme dengan bantuan enzim. Ini pun fermentasi. Jadi ada tanaman, ada makhluk hidup yang mengeluarkan enzim. Dan ketika ada metabolisme yang terjadi karena bantuan enzim tersebut, maka itu termasuk fermentasi. Lalu ada juga kita memanfaatkan kegiatan bakteri-bakteri ini untuk tujuan tertentu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka aktivitas mikroorganisme dalam bahan makanan atau minuman yang kita desain untuk mendapatkan hasil. Jadi kita udah bisa ngehack ya, udah bisa ngehack dari kegiatan secara natural nih bakteri sukanya apa dan dia bisa ada di mana. Kemudian kita manfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan kebaikan dari prosesnya yang terjadi. Dan itu yang banyak kita lakukan di kelas-kelas fermentasi ya. Jadi kita ngehack, kita tahu nih probiotik apa yang akan dihasilkan, ya, bakteri apa yang bekerja, bakteri probiotik ataukah patogen, lalu hasilnya akan menghasilkan apa, dan kita bisa dapat manfaat apa. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu ya, yang kita akan pelajari di kelas-kelas fermentasi. Kemudian fermentasi dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebetulnya tidak asing lagi, hanya saja mungkin kita tidak sadari bahwa itu adalah sebuah proses fermentasi. Misalnya buah yang sudah lepas dari pohonnya atau dari induknya, tapi dia bisa matang dengan sendirinya. Padahal udah nggak ada yang supply dia makanan, ya. Nah inilah proses fermentasi juga di kehidupan kita sehari-hari. Buah-buahan yang mengkel, tapi kemudian bisa matang. Dan sebenarnya proses fermentasi ini membantu keberlangsungan hidup, bukan hanya kita manusia, tapi juga makhluk-makhluk lain. Misalnya kera, ya kera. Jadi ada mereka itu dulu nggak apa ya istilahnya pohon zaman dulu itu juga ada pohon-pohon yang tidak bisa dipanjat ya. Jadi mungkin karena terlalu tinggi, karena juga mungkin ada binatang lain yang menghuni gitu. Jadi ada dituliskan dalam sebuah literatur bahwa ada ape ya, ada ape atau sejenis kera yang besar itu menunggu
buah-buahan ini jatuh dari pohonnya. Jadi dia tidak memanjat, tapi dia nunggu. Dia nunggu pohon-pohon buah-buahan ini jatuh, dan kalau matang mungkin bisa langsung dimakan. Tapi kalau yang mentah ini mereka nggak suka juga. Jadi nggak bisa langsung dimakan. Alhasil mereka akan mendiamkannya. Mereka akan diemin sampai dia matang sendiri. Nah, inilah proses fermentasi. Dan kalau menunggu cuma yang matang aja, kadang-kadang itu nggak cukup, ya. Jadi ketika buah-buah mengkel ini kemudian terfermentasi dan menjadi matang, ini bisa membantu menyuplai kebutuhan mereka. Karena kan persaingan di alam bebas itu ya, kita jangan bayangin mungkin seperti kondisi di kebun binatang gitu ya, atau taman safari gitu, itu kan sudah dikondisikan. Nah ini kalau di alam bebas yang real wild gitu ya, apalagi zaman dulu, zaman purba, itu persaingannya kan luar biasa besar untuk mendapatkan makanan untuk survive gitu. Nah, ini proses fermentasi yang terjadi ini membantu mereka untuk bisa bertahan hidup karena buah-buah yang mengkel ternyata masih bisa matang dan masih bisa dinikmatin. Kalau buah mengkel itu kan biasanya selain rasanya yang asem, terus juga biasanya mengandung getah gitu. Yang untuk mereka kadang-kadang itu membuat jadi bisa tidak nyaman, bisa juga jadi gatel gitu ya. Itu kan eh, tanaman sendiri mengeluarkan zat-zat untuk memprotek gitu ya. Tapi ketika terfermentasi itu menjadi soft, menjadi lebih mild dan menjadi ramah untuk makhluk lain menikmatinya atau mendapatkan manfaatnya. Lalu ada juga adonan roti yang kemudian kita kasih ragi dan mengembang. Ini pun juga proses fermentasi. Lalu ada minuman-minuman bersoda, tapi bukan soda pabrikan ya. Soda-soda yang natural itu ada ya. Orang istilahnya mungkin brewing atau orang membuat minuman-minuman baik beralkohol atau non alkohol tapi bisa menghasilkan gas. Ini juga bagian dari proses fermentasi. Kemudian, nah, semua ini oke, oke deh, nggak apa-apa deh ya, ada tulisannya. Semua makanan yang ada di layar ini adalah makanan-makanan fermentasi yang kita sudah tidak asing lagi karena sering kita temui. Ada yogurt, ada kefir, ada buttermilk, ada aged cheese, ada tempe, ada miso, kimchi, sauerkraut, ada pickles, ada kombucha, ada segala macam acar ya, fermented veggies, sayur asin mungkin kalau di kita juga ya yang kenal. Ada natto dari Jepang, ini kayak kacang kedelai juga yang difermentasi. Lalu ada sourdough, ada roti ya, roti yang menggunakan ragi wild fermentation, ragi natural. Lalu ada raw milk and cheese. Beberapa susu juga memang juga mengandung probiotik ya, teman-teman. Kalau kita diemin aja 1 atau 2 hari, dia akan menjadi eh, cream cheese gitu, atau menjadi buttermilk. Lalu ada lassi, ini juga semacam yogurt, yogurt yang dikenal di India. Lalu ada apple cider vinegar. Nah, ini ada beberapa kelas yang kita selenggarakan juga terkait beberapa produk ini. Jadi teman-teman bisa ngelihat baik di IG saya yang biasa saya tampilkan ya. Itu ada kelas-kelasnya kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam. Lalu manfaat buat kita tuh fermentasi itu apa ya? Ada nggak sih manfaatnya? Ya jelasnya sih ada. Jadi manfaat bagi fisik itu produk fermentasi itu kaya dengan probiotik. Dan probiotik itu adalah bakteri baik yang kita butuhkan. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup steril. Kita nggak bisa hidup benar-benar tanpa bakteri sama sekali. Itu berarti teman-teman hidup di dalam sebuah kubah yang super steril, dan mungkin justru makanannya yang dimakan jadi nggak sehat karena semuanya jadi mungkin overcook ya,
atau kematangan, dan jadi banyak nutrisi-nutrisi yang hilang. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita bisa hidup steril itu tidak mungkin. Dan kalaupun dikondisikan kita hidup di dalam sebuah lab, mungkin hidup kita juga justru sangat tidak sehat. Karena kita itu udah didesain hidup bersinergi dengan alam. Dan Tuhan itu maha baik dan sempurna sudah mendesain kehidupan kita ini balance ya. Jadi ada bakteri patogen, ada bakteri probiotik. Dan tugas kita ini cuma memanage aja. Kita jadi manajer untuk diri kita sendiri, untuk tubuh kita sendiri. Gimana caranya supaya kita bisa memasukkan bakteri probiotik ke dalam diri kita. Karena seringkali bakteri patogen masuknya kita nggak sadar. Kita nggak mungkin dengan sadar memasukkan makanan kotor gitu ya ke dalam mulut kita. Kita nggak mungkin dengan sengaja ngejatuhin makanan berkali-kali terus baru kita makan. Nggak mungkin kan gitu. Kalaupun jatuh pasti nggak sengaja gitu. Nah, jadinya seringkali bakteri patogen ini masuk tanpa kita sadari atau kita sengaja. Tapi masuk juga kan. Buktinya apa? Pernah ada yang kena tipes, ya. Pernah ada yang diare, pernah ada yang mungkin gangguan-gangguan pencernaan atau bahkan yang lebih parah lagi, yang sampai BAB-nya berdarah, walaupun itu bisa banyak sebab. Tapi itu juga bisa menjadi indikasi atau indikator bahwa ya kita kemasukan banyak patogen di dalam tubuh kita, terutama melalui pencernaan. Karena yang paling sering memasukkan sesuatu benda asing itu atau makanan asing adalah mulut kan. Maksudnya memasukkan sebuah benda asing ke dalam tubuh kita ya pastinya lewat mulut dan lewat makanan, lewat minuman juga. Nah, ini tanda bahwa ya itu bisa masuk ya. Ini bisa masuk dari mulut. Tanda lain bahwa ada yang tidak seimbang di tubuh kita atau kemungkinan kita lebih banyak punya bakteri patogen adalah kalau kita lebih sering sakit daripada sehat. Ntar sakit gitu ya. Atau minimal misalnya setiap bulan ada aja deh yang flu lah, yang apalah gitu, yang diare lah, muntah-muntah lah. Nah, ini sebuah tanda ketidakseimbangan. Dan produk fermentasi yang kaya dengan probiotik itu sudah banyak literatur yang menulis dan menyarankan ahli-ahli kesehatan juga menyarankan bahwa setidaknya kita harus mengkonsumsi produk fermentasi dalam keseharian kita. Jadi kita atur dan kita bisa pilih mana yang kita suka, mana yang mudah kita buat sehari-hari di rumah. Nah, itu bisa kita kerjain. Itu akan menambah jumlah bakteri probiotik di dalam tubuh kita. Bakteri patogen, lawannya apa? Mungkin kalau kita berobat, kita udah parah, kita akan dikasih antibiotik. Nah, antibiotik itu adalah lawannya bakteri patogen. Tetapi terus-menerus mengkonsumsi antibiotik tentunya juga tidak baik untuk tubuh kita. Selain malah membuat pencernaan kita tidak sehat karena semua bakteri akan mati, termasuk bakteri probiotik. Maka bisa dibilang adalah ini rumah kita, anggaplah pencernaan ini adalah rumah kita jadi kosong, nggak ada penghuninya. Jadi kemudian yang masuk pertama kali, ya bisa jadi itu patogen, malah akan menjadi penghuni yang kuat. Jadi akhirnya bolak-balik kita akan terus jatuh sakit lagi dan jatuh sakit lagi. Ya, antibiotik tentunya tidak salah. Kalau boleh saya, mungkin ini pendapat saya pribadi, antibiotik itu diberikan mungkin itu menjadi senjata pamungkas. Ketika keseimbangan yang kita jaga dan kita upayakan dengan mengkonsumsi probiotik itu nggak membantu. Maka ada kemungkinan bakteri patogennya itu terlalu kuat. Jadi kita pakai senjata pamungkas, baru kita berobat dan dokter akan lebih tahu apakah ini butuh antibiotik atau tidak. Begitu. Jadi keseharian kita kalau belum parah sakitnya ya cuman sekedar mules-mules sedikit atau diare sedikit, nggak sampai dehidrasi, maka dicoba konsumsi probiotik dengan rutin
banyak sekali kasus itu membantu, termasuk dalam hidup saya sendiri. Itu udah jarang banget ya, jarang banget kena penyakit, apalagi yang terkait dengan pencernaan. Itu udah jarang banget gitu. Bahkan ketika saya mengkonsumsi sesuatu yang berpotensi membawa patogen sangat banyak, saya cepat-cepat konsumsi probiotik, itu bahkan potensi itu jadi hilang. Potensi sakit itu jadi hilang gitu. Saya tidak suggest, tentu saja, nggak nggak usah dites-tes seperti itu. Kadang-kadang memang kondisinya tidak terelakkan ya, misalnya kita di perjalanan dan sebagainya. Jadi coba jaga kondisi tubuh kita dan kondisi kesehatan pencernaan kita dengan konsumsi probiotik eh, dengan cukup. Ya salah satunya dengan produk-produk fermentasi yang di layar sebelumnya sudah saya tunjukkan. Banyak sekali opsinya, mana yang kita suka, mana yang kita bisa temui sehari-hari itu bisa dimanfaatkan. Jadi jelas manfaat bagi fisik adalah untuk menyeimbangkan pencernaan dengan membuat flora usus yang sehat. Pencernaan kita otomatis langsung dengan sendirinya menjadi sehat. Lalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kalau garda pertahanan kita kuat, tentunya secara umum tubuh kita akan jauh lebih kuat juga. Lalu kita biasanya produk-produk fermentasi adalah teman yang baik untuk mereka yang sedang diet atau berusaha menurunkan berat badan. Saya akan jelasin lebih detail biasanya di kelas-kelas gitu, kenapa bisa membantu. Lalu menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, membantu proses penyerapan nutrisi, mikronutrisi, lalu juga antioksidan seperti polifenol. Kita sering kali, apalagi teman-teman yang sudah menerapkan gaya hidup sehat, konsumsi antioksidan itu banyak-banyak setiap hari. Tapi kalau kebanyakan juga nggak ada yang bisa bantu cerna, nggak bisa diserap dengan baik di tubuh kita, itu bakalan percuma. Jadi cuman buang-buang duit beli antioksidan mahal-mahal, tapi nggak bisa terserap dengan optimal, ya kan sayang. Lalu dia juga bisa membantu mengeliminasi antinutrien. Jadi banyak makanan kita juga sehari-hari sebetulnya itu mengandung antinutrisi yang seringkali membuat tidak nyaman di perut atau membuat alergi, ya seperti kacang-kacangan. Tapi dengan kacang-kacangan ini diproses, misalnya jadi tempe ya, seperti soy gitu, atau kacang kedelai, ini mengandung banyak sekali antinutrisi seperti lektin misalnya gitu. Ya itu kita bahas lebih lanjut di kelas juga. Eh, Difermentasi akan membantu si lektin ini tereliminasi sehingga udah nyaman di perut gitu. Orang-orang yang alergi makan kacang kedelai biasanya makan tempe malah udah nggak alergi lagi. Atau orang-orang yang nggak suka susu atau ada laktos intoleran, tapi ketika dia minum kefir, dia nggak masalah. Nah, ini jadi ada sebuah proses eh, yang dibantu oleh proses fermentasi. Lalu membuat ringan kerja pencernaan kita. Karena proses fermentasi itu adalah sebetulnya sudah setengah mencerna ya di luar tubuh kita. Jadi si kacang kedelai ini jadi tempe ini udah setengah dicerna sebetulnya sama bakteri-bakteri baik. Sehingga kita makan itu udah jadi lebih ringan di pencernaan kita. Lalu ada manfaat lain yang bisa kita dapat selain ke fisik, yaitu juga ke mental. Nih, saya paparin sebuah artikel yang ditulis oleh Harvard University, ya. Biar pakai Harvard, biar sekalian teman-teman langsung langsung percaya. Kalau kata saya belum tentu percaya kan, gitu. Nah, jadi dia menulis ada di sebuah artikelnya, judulnya adalah Probiotic may help boost mood and cognitive function. Kok bisa gitu? Eh, Kalau ngomong tadi yang sehat-sehat untuk tubuh, kita udah ngomong tadi ya. Jadi dia bilang, in recent years, researchers have turned their attention to the microbial gut-brain connection. Jadi bahasa Inggrisnya nggak bagus, saya minta maaf. Tapi setidaknya dari sedikit paragraf yang saya cuplikan di sini, walaupun kita nggak pinter-pinter banget bahasa Inggris lah ya, kita bisa mengerti kesimpulannya.
bacteria in the intestines produce many chemicals, including neurotransmitters such as serotonin, melatonin, and acetylcholine. These may directly impact brain function and mental health and help explain the benefits of probiotics. Jadi dia bilang, ada sebuah koneksi yang sangat jelas antara otak dan perut. Gitu. Jadi mereka ini terkoneksi sangat kuat. Jadi bahkan banyak ahli-ahli yang menyebut perut kita adalah otak kedua. Gitu. Kenapa? Karena di perut itulah bakteri baik memproduksi banyak sekali bahan-bahan untuk menjadi hormon. Dan hormon-hormon ini yang akan mempengaruhi mood kita. Misalnya hormon melatonin, ini akan bantu kita tidur dengan baik, lebih pules. Hormon serotonin bikin kita tuh, mood kita tuh ke-boost jadi lebih cheers dan lebih happy. Lalu ada dopamin yang bikin kita jadi termotivasi dan bersemangat gitu ya. Jadi bahan-bahan ini diproduksi ternyata dibantu oleh bakteri baik. Nah, jadi langsung ataupun tidak langsung kehadiran bakteri ini akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Begitu. Jadi manfaatnya bagi mental itu apa aja? Nah, bahan-bahan prebiotiknya sendiri ini juga akan membantu kita mengurangi kortisol atau hormon stres. Kemudian mengandung magnesium. Biasanya bahannya sendiri mengandung magnesium, tapi seringkali magnesium tidak terserap dengan sempurna kalau tidak ada kehadiran probiotik atau melalui proses fermentasi. Karena kehadiran probiotik membantu kita menyerap mikronutrisi dengan lebih baik. Bahkan ada sebuah studi, ya, ini sebuah artikel yang saya baca, menuliskan orang yang punya kecenderungan bunuh diri ternyata kekurangan magnesium yang cukup signifikan. Jadi banyak kasusnya tuh sama. Kok bisa ya orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri ini punya masalah mikronutrisi yaitu kekurangan magnesium. Ya, tentu saja penelitian ini harus dikaji lebih lanjut, tapi setidaknya ini bisa membantu awareness kita, gitu. Bahwa mikronutrisi itu dibutuhinnya cuma sedikit di tubuh kita, tapi penting dan game changer. Jadi kayak bisa mengubah banyak hal di dalam tubuh kita. Hanya hal kecil, tetapi kita bisa dibantu hidup lebih sehat baik fisik maupun mental. Lalu probiotik di usus ini menghasilkan neurotransmitter seperti serotonin, hormon kebahagiaan, dan dopamin, hormon motivasi yang sudah dijelaskan di artikel yang dirilis oleh Harvard University tadi ya. Jadi apa kurang baiknya coba kalau kita mau rajin mengkonsumsi probiotik dan mudah kita buatnya melalui proses fermentasi dari produk-produk yang bisa kita buat sendiri sehari-hari. Ya kan, gampang banget kan? Jadi sekarang saya mau jelasin apa aja proses fermentasi. Ya, secara umum proses fermentasi itu dibagi menjadi beberapa berdasarkan pelakunya. Nah, yang pertama ini adalah fermentasi lakto. Sebut fermentasi lakto karena pelakunya adalah Lactobacillus. Jadi keluarga si bakteri yang bernama Lactobacillus, dan Lactobacillus ini banyak banget macamnya. Ya, ada Lactobacillus bulgaris yang teman-teman sering dengar mungkin ada di produk yogurt. Ada Lactobacillus ada Lactobacillus casei yang juga ada di sebuah produk ya yang dipatenkan karena diambil namanya itu dari profesornya gitu yang menciptakan itu atau yang mengolahnya lah di lab pada waktu awal-awal. Lalu ada Lactobacillus plantarum yang banyak kita temui di tanam-tanaman. Jadi fermentasi Lactobacillus ini sering juga kita udah kenal sehari-hari seperti yogurt ya, ini masuk fermentasi lakto. Lalu ada acar lakto, ada kimchi, ada sauerkraut. Ini semuanya masuk kategori fermentasi lakto. Kalau dari proses, cirinya apa? Cirinya dalam proses itu dia harus ditutup kedap. Nah, jadi teman-teman yang udah praktek, yang udah ikut kelas saya,
pastinya tidak bingung lagi membedakan antara fermentasi lakto dan yang lainnya. Kalau fermentasi lakto itu rata-rata dari proses awal itu harus ditutup kedap. Kenapa? Karena bakteri Lactobacillus itu nggak favorit oksigen. Jadi bakteri-bakteri juga punya ketertarikan pada oksigen, ada hubungan tertentu dengan oksigen. Ada yang tertarik dengan oksigen, ada yang menghindari oksigen, ada yang masih oke-oke aja dengan oksigen, tapi kalau bisa nggak ada, dia akan lebih baik seperti si lakto ini. Ada yang sangat suka dengan oksigen, dan bahkan kerjanya itu ditunjang dengan kehadiran oksigen, gitu. Jadi ini beberapa contoh produk, dan juga kurang lebih prosesnya ya. Yang tadi yang kalau dari istilah fermentasi itu adalah anaerob. Lalu ada fermentasi aseto ya. Untuk mudahnya saya sebut aseto. Karena yang bekerja adalah bakteri Acetobacter. Dan Acetobacter juga jenisnya macam-macam gitu. Dia juga punya banyak spesies ya. Apa aja yang termasuk dalam fermentasi aseto? Ada vinegar atau cuka, ada acar juga. Kalau yang tadi acar lakto, kalau ini acar cuka. Dan ada tepache misalnya. Ada nata de coco. Teman-teman suka makan ya untuk bikin es buah gitu, campurannya ada nata de coco. Ini juga hasil dari produk fermentasi. Dan semua ini hasil kerja dari bakteri yang bernama Acetobacter. Dan walaupun jenisnya macam-macam ya. Bisa jadi Acetobacter A, B, C, dan sebagainya. Yang bekerja ini bisa beda-beda di tempat-tempat ini, di tempat produk-produk ini. Dan dalam prosesnya, bedanya dengan si proses lakto tadi, kalau proses fermentasi aseto ini harus ditutup kain, alias dia suka oksigen. Tidak ditutup tidak apa-apa, tapi masalahnya kalau nggak tutup, berbahaya, bisa aja dihinggapi berbagai macam kontaminasi kan. Misalnya masuk binatang, cicak, masuk lalat gitu kan. Jadi makanya ditutup, tapi pakai kain, karena kain itu masih memungkinkan udara atau oksigen untuk masuk dalam prosesnya. Jadi istilah kita adalah aerob, ya. Dan untuk pengaman ditutup kain, gitu. Nah ini contoh-contoh produknya dan ciri prosesnya. Kemudian ada fermentasi yeast atau ragi. Nah, kita kenal juga nih sehari-hari pakai yeast atau ragi ini, ada fermentasi, ada sourdough ya, ada roti dari ragi yang pakai ragi, apalagi sourdough ini adalah ragi yang biasanya hasilnya dari ragi alami ya. Lalu ada tempe, ini juga pakai ragi, ada tape juga berbagai macam jenis, ada tape singkong, ada tape ketan, ini juga semua pakai ragi. Dan juga ada wine. Proses wine juga menggunakan ragi. Nah, ini makhluk yang berbeda dari yang tadi. Baik lakto maupun acetobacter, mereka adalah keluarga bakteri. Sedangkan yeast adalah keluarga jamur. Jadi jamur bersel satu, alias kalau dilihat dari satu bijiannya ini, satu makhluk jamurnya ini kecil banget gitu ya, dan nggak kelihatan. Jadi karena kita pakainya banyak, jadi kelihatan. Biasanya bentuknya putih bubuk ya kalau sudah yang disimpan atau sudah dikultur. Nah ini produk-produknya. Dalam prosesnya biasanya dia juga butuh suasana yang tertutup dan menghasilkan suhu hangat. Nah ini ciri dari fermentasi yeast, tapi tutupnya bukan tutup yang tidak terlalu kedap sekali karena karena dalam prosesnya ini menghasilkan panas, dia butuh sirkulasi udara. Kalau dia tetap ditutup dengan kedap sekali, panasnya ini akan membunuh lagi. Jadi prosesnya menghasilkan panas dan panasnya ini bisa membunuh probiotik atau proses fermentasinya. Jadi makanya pembuatan dengan fermentasi yeast ini tutup tapi tidak kedap. Jadi dia tetap harus ada sirkulasi udara untuk mendinginkan prosesnya, alias udara panasnya ini bisa nguap keluar dengan aman. Beda dengan yang cairan, seperti misalnya wine. Kalau wine ini dia tidak panas. Kenapa? Karena ada air. Airnya dengan sendirinya akan langsung mendinginkan suhunya.
maka dia ditutup kedap itu tidak masalah dan memang harus ditutup kedap. Sebab kalau dia tidak ditutup kedap, maka dia akan berubah prosesnya, bukan menjadi wine, tapi menjadi cuka. Karena si acetobacter akan masuk. Acetobacter ini suka makan atau suka mengkonsumsi alkohol. Jadi dengan kehadiran acetobacter, maka alkohol yang hadir, yang dihasilkan oleh yeast, akan dimakan habis oleh acetobacter. Maka gagallah si wine ini. Makanya proses wine itu tidak boleh bocor atau tidak boleh ada udara yang masuk gitu. Dan juga ngehacknya gampang, teman-teman yang takut sebuah produknya itu minuman kah, makanan kah, takut ada alkohol di dalamnya, buka aja. Itu cara ngehacknya paling gampang. Buka aja, aduk-aduk sesering mungkin, maka dengan sendirinya akan kemasukan acetobacter, dan si acetobacter ini akan memakan alkohol yang ada di dalamnya, dan produknya yang tadinya beralkohol bisa jadi hilang. Makanya orang-orang yang suka wine akan menjaga wine-nya dengan baik, dan ketika dia buka, sudah selesai diambil produknya, dia akan cepat-cepat tutup. Secepat mungkin dia akan tutup dan tidak dibiarkan terbuka. Karena wine-nya akan rusak dan menjadi cuka. Gitu, ya. Lalu ada fermentasi kombinasi. Dan biasanya dia ada menghasilkan biang atau menghasilkan grain atau scubi namanya ya. Jadi ini adalah grain biang scubi ini sebetulnya isinya adalah persatuan antara bakteri dan yeast. Jadi mereka ini membentuk sebuah rumah bersama gitu ya kira-kira. Dan mereka di situ menjadi sebuah komunitas yang solid. Jadi kelihatan bentuknya. Jadi si bakteri ini mungkin kita nggak bisa lihat lagi satu-satu, si yeast juga begitu, tapi mereka udah membentuk sebuah rumah. Dan rumah ini bisa kasat mata, alias kita bisa lihat. Makanya bentuknya kayak kombucha, ada skubinya. Skubinya kita bisa lihat. Dan isinya ini mungkin miliaran bakteri-bakteri dan yeast yang hidup bersama. Begitu juga di grain atau bibit kefir susu, atau juga di grain atau bibit kefir water. Ini kaya dengan baik yeast maupun bakteri yang bekerja sama gitu. Jadi dia itu produk yang isinya banyak sekali probiotik. Jadi kaya banget gitu. Terus ada ekoenzim, dan biasanya juga ekoenzim ini ada yeast-nya, juga ada bakterinya, ini kumpul bareng-bareng. Gitu ya, walaupun ekoenzim kan tergantung bahannya. Ada bahan yang bisa kita kontrol, apa-apa isinya, dan sudah bersih. Ada ekoenzim yang memang dibuat karena memanfaatkan bahan-bahan sisa. Nah, kalau yang tidak terkontrol ini isinya bisa macam-macam ya. Makanya seringkali yang tidak terkontrol alias isinya sampah dalam tanda petik, sisa-sisa buah ataupun sedikit sayur dari keseharian kita ini dipakainya bukan untuk dikonsumsi tapi mungkin untuk bersih-bersih gitu ya, karena sifatnya memang seperti cuka. Jadi dia bisa dipakai untuk bersih-bersih, untuk siram-siram tanaman, untuk jadi pupuk cair, kurang lebih seperti itu. Nah, demikian teman-teman sekilas pengantar fermentasi. Semoga setidaknya teman-teman bisa lebih memahami, membedakan apa namanya ya, pelakunya, membedakan prosesnya, dan juga mengenali produk-produk ini tuh masuk kategori apa. Dan memahami juga soal byproduct-nya seperti alkohol atau asam cuka dan kurang lebihnya ya. Dan bisa ngehack kalau misalnya teman-teman tidak menginginkan ada byproduct tertentu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada ahli yang menyebut bahwa David Wallace ya, fermentation may have been a better invention than fire. Jangan didebat, bukan saya yang ngomong. Tapi bisa kita mengerti kenapa dia ngomong kayak gitu. Karena dengan fermentasi sebetulnya sebuah produk itu sudah matang tanpa merusak nutrisinya. Seringkali dengan api kita masak itu banyak nutrisi yang hilang, banyak nutrisi yang rusak, terutama vitamin, antioksidan ya, itu bisa rusak. Yang dalam proses fermentasi itu
nutrisi-nutrisi ini tidak rusak, bahkan dapat bonus probiotik yang banyak sekali manfaat ya untuk kesehatan kita. Jadi kita bisa memahami kenapa David Wallace ngomong seperti ini. Tapi jangan salah, eh, api atau panas juga banyak manfaatnya. Banyak juga bahan-bahan yang lebih bermanfaat ketika dia matang daripada dia mentah. Ya, misalnya seperti brokoli, tomat, eh, itu jauh lebih bermanfaat ya, banyak literatur yang menulis ketika dia matang daripada dia dimakan mentah gitu. Nah, jadi tentu saja kita harus bijak ya menanggapinya dan tidak perlu juga didebat. Eh, Dia hanya ingin menunjukkan betapa betapa baiknya proses fermentasi ini ya, ketika kita bisa memanfaatkannya juga dengan baik dan bijak. Begitu teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak, semoga bermanfaat dan mohon maaf saya tidak biasanya tidak membuka komen ya, jadinya jika ada pertanyaan jika tidak terjawab atau tidak saya cek, saya minta maaf karena memang ini forum yang saya gunakan untuk apa memposting video-video di kelas. Jadinya seringkali nggak lihat komennya ya. Jadi biasanya kalau di kelas pertanyaannya ada di dalam grup. Jadi jika banyak sekali pertanyaan bisa DM saya. Jika teman-teman tidak ikut kelas saya di @galgreen_forever. Atau jika teman-teman berminat ikut kelas saya, nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa diajukan di forum tanya jawab setiap kelas ya. Terima kasih, salam. Sampai jumpa di lain kesempatan.